Kali ini kita bahas video AI yang membahas mengenai Istana Kepresidenan. Istana Kepresidenan lebih dari sekadar bangunan. Ia adalah simbol negara. Ia adalah jantung pemerintahan. Di balik dinding-dindingnya, sejarah ditulis. Keputusan penting diambil. Nasib bangsa ditentukan. Dari Istana Merdeka di Indonesia hingga Gedung Putih di Amerika Serikat, setiap istana memiliki cerita. Arsitekturnya memukau. Keamanannya super ketat. Fasilitasnya canggih. Semua dirancang untuk satu tujuan, kelancaran roda pemerintahan. Bayangkan istana sebagai panggung megah. Presiden, sang aktor utama. Ia menjalankan peran penting di panggung dunia. Tapi setiap aktor butuh tempat untuk beristirahat, bersiap, dan menyusun strategi. Disitulah peran istana. Istana Kepresidenan adalah cerminan kedaulatan suatu bangsa. Mewakili nilai, budaya, dan kekuatan suatu negara. Mari kita telusuri lebih dalam, mengungkap rahasia di balik tembok-tembok kokoh istana dunia. Istana Kepresidenan bukanlah sekadar bangunan yang mewah. Ia adalah tempat tinggal resmi kepala negara. Disinilah presiden beserta keluarga tinggal dan beraktivitas sehari-hari. Namun fungsinya jauh lebih kompleks. Pertama, istana adalah pusat administrasi pemerintahan. Di sini presiden berkantor, menerima tamu negara, dan memimpin rapat penting. Keputusan strategis yang berdampak besar bagi negara dirumuskan di sini. Kedua, istana adalah tempat diselenggarakannya acara kenegaraan. Upacara pelantikan, penyambutan tamu negara, hingga jamuan makan malam kenegaraan, semuanya berlangsung di istana. Setiap sudutnya menjadi saksi bisu, momen-momen bersejarah. Ketiga, istana adalah simbol suatu negara. Kemegahan arsitekturnya, keasrian tamannya, dan kemewahan interiornya mencerminkan wibawa dan martabat bangsa. Lebih dari sekadar bangunan, Istana Kepresidenan adalah representasi negara di mata dunia. Keamanan adalah prioritas utama di Istana Kepresidenan. Berbagai lapisan pengamanan diterapkan untuk melindungi kepala negara dan jalannya pemerintahan. Bayangkan istana sebagai benteng modern, dilengkapi sistem keamanan berlapis. Pertama, sistem keamanan fisik. Tembok tinggi menjulang, diperkuat dengan kawat berduri dan sensor gerak. Gerbang baja dijaga ketat oleh pasukan elit. Setiap akses masuk dipantau kamera CCTV 24 jam. Kedua, sistem keamanan elektronik. Sensor inframerah mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sistem pengenal wajah memverifikasi identitas setiap orang yang masuk. Peralatan pendeteksi logam canggih mencegah penyelundupan senjata api dan bahan peledak. Ketiga, sistem keamanan personel. Pasukan pengamanan presiden atau Paspampres bertugas melindungi presiden dan keluarga, baik di dalam maupun di luar istana. Mereka adalah prajurit terlatih, ahli dalam pertempuran jarak dekat, dan penanganan situasi darurat. Keempat, sistem keamanan siber. Di era digital, keamanan siber sama pentingnya dengan keamanan fisik. Sistem jaringan istana dilindungi firewall canggih untuk menangkal serangan siber. Data-data penting dienkripsi untuk mencegah akses ilegal. Semua lapisan keamanan ini bekerja secara terintegrasi, memastikan keamanan dan keselamatan kepala negara serta kelancaran jalannya pemerintahan. Berdiri megah di jantung Jakarta, Istana Merdeka adalah simbol kejayaan Indonesia. Dibangun pada abad ke-18, istana ini menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan dan perjalanan bangsa. Arsitekturnya memadukan gaya Eropa klasik dengan sentuhan tradisional Indonesia. Bangunan utama Istana Merdeka didominasi warna putih, melambangkan kesucian dan kemurnian. Pilar-pilar tinggi menjulang, menopang atap yang terinspirasi dari rumah adat Jawa. Jendela-jendela besar memungkinkan cahaya alami menerangi ruangan, menciptakan suasana hangat dan megah. Di dalam Istana Merdeka, terdapat berbagai ruangan penting. Ruang Garuda, dengan lambang negara Garuda Pancasila yang megah, digunakan untuk acara kenegaraan penting, seperti pelantikan presiden dan penyambutan tamu negara. Ruang Jepara, dihiasi ukiran kayu jati khas Jepara, menjadi tempat presiden menerima tamu penting. Istana Merdeka bukan hanya tempat bekerja presiden. Di sini juga terdapat ruang keluarga, ruang makan, dan ruang pribadi presiden. Di balik tembok kokoh Istana Merdeka, tersembunyi taman asri yang menenangkan. Taman ini merupakan oase hijau di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Pepohonan rindang dan bunga-bunga bermekaran menciptakan suasana sejuk dan damai. Taman Istana Merdeka sering digunakan untuk acara kenegaraan informal, seperti jamuan makan siang atau minum teh bersama tamu negara. Suasana santai dan alami taman menciptakan suasana akrab yang dapat mencairkan ketegangan diplomatik.
Selain taman, Istana Merdeka juga memiliki ruang rapat yang megah. Ruang rapat ini digunakan untuk pertemuan penting, seperti rapat kabinet, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pertemuan bilateral dengan kepala negara sahabat. Ruang rapat Istana Merdeka dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti sistem audiovisual canggih dan jaringan internet berkecepatan tinggi. Dekorasi ruangan memadukan kemewahan dan wibawa, dengan sentuhan tradisional Indonesia yang khas. Berpindah ke Amerika Serikat, kita akan menemukan Gedung Putih, ikon kekuatan dan kepemimpinan global. Dibangun pada abad ke-18, Gedung Putih menjadi kediaman resmi setiap Presiden Amerika Serikat. Arsitekturnya bergaya neoklasik dengan pilar-pilar putih menjulang dan kubah megah. Gedung Putih memiliki 3 bagian utama. Sayap barat, tempat kantor presiden dan ruang rapat penting. Sayap timur, tempat kantor ibu negara dan stafnya. Dan gedung eksekutif Eisenhower yang menampung kantor-kantor tambahan. Keamanan di Gedung Putih super ketat. Tembok tinggi, pagar besi, dan pos jaga di setiap sudut menjadi lapisan pertama. Ratusan agen Secret Service, pasukan pengamanan Presiden Amerika Serikat, berjaga 24 jam. Mereka dilengkapi senjata api canggih dan terlatih untuk menghadapi berbagai ancaman. Gedung Putih adalah simbol demokrasi Amerika dan kekuatan global. Gedung ini telah menjadi saksi bisu momen-momen bersejarah, baik suka maupun duka, yang membentuk Amerika Serikat seperti sekarang. Melintasi Atlantik, kita tiba di Inggris, rumah bagi Istana Buckingham, kediaman resmi Ratu Elizabeth II, dan simbol monarki Inggris. Dibangun pada abad ke-18, istana ini memancarkan kemegahan dan keanggunan kerajaan. Fasad Istana Buckingham didominasi warna emas dan putih, dengan detail rumit dan patung-patung megah. Di dalamnya terdapat 775 ruangan, termasuk 19 ruang kenegaraan, 52 kamar tidur kerajaan, 188 kamar tidur staf, 92 kantor, dan 78 kamar mandi. Upacara pergantian penjaga di halaman Istana Buckingham menjadi daya tarik wisata populer. Para penjaga istana dengan seragam merah dan topi beruang hitam melakukan serah terima tugas dengan formasi dan gerakan yang presisi. Keamanan di Istana Buckingham sangat ketat. Selain penjaga istana, terdapat pasukan keamanan bersenjata yang berpatroli di dalam dan di luar istana. Sistem CCTV canggih memantau setiap sudut istana, memastikan keamanan keluarga kerajaan dan tamu negara. Di jantung Paris, berdiri megah Palais de l'Élysée, kediaman resmi Presiden Prancis. Dibangun pada abad ke-18, istana ini memancarkan keanggunan dan kemewahan khas Prancis. Arsitekturnya bergaya klasik Prancis dengan taman luas dan air mancur indah. Palais de l'Élysée memiliki berbagai ruangan megah, termasuk Salon Doré atau ruang emas, tempat presiden menerima tamu negara. Salle des Fêtes atau ruang pesta, tempat diselenggarakannya jamuan makan malam kenegaraan, dan Jardin d'Hiver atau taman musim dingin, tempat presiden bersantai. Keamanan di Palais de l'Élysée sangat ketat. Tembok tinggi mengelilingi istana, dijaga oleh Gendarmerie Nasional, pasukan polisi elit Prancis. Sistem keamanan elektronik canggih, termasuk CCTV dan sensor gerak, terpasang di setiap sudut istana. Palais de l'Élysée adalah simbol Republik Prancis dan pusat pengambilan keputusan penting negara. Istana ini mencerminkan sejarah panjang dan kaya Prancis, serta peran pentingnya di panggung dunia. Dari Jakarta hingga Paris, istana-istana kepresidenan berdiri kokoh sebagai simbol negara dan pusat pemerintahan. Keamanan super ketat, fasilitas canggih, dan arsitektur megah, semuanya dirancang untuk satu tujuan, menjamin kelancaran roda pemerintahan dan melindungi kepala negara. Lebih dari sekadar bangunan, istana kepresidenan adalah simbol keteguhan, kekuatan, dan martabat suatu bangsa. Di balik tembok-temboknya, sejarah ditulis, keputusan penting diambil, dan nasib bangsa ditentukan.